Initiating System 1. System 1 loaded. Perkenalkan, nama saya Mega Roman Eja Tepu. Saya Ketua Kelompok 4 dan rekan saya akan mempresentasikan tentang tindak kasus tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Semua, perkenalkan nama saya Mas Nia Nainggolan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa di ruang publik. Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah EHD merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal menulis. Namun pada kenyataannya, masih banyak kesalahan pada penggunaan bahasa yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap hakikat penggunaan bahasa yang benar menurut EHD. Kesalahan yang sering terjadi berupa kesalahan tanda baca, huruf, singkatan, akronim, atau unsur asing yang terdapat pada media ruang publik. Kesalahan penggunaan ejaan maupun kalimat juga sering terjadi, dapat ditemukan di berbagai media cetak, seperti undangan, spanduk, surat dinas, majalah, dan juga selebaran iklan ataupun pengumuman yang sering ditempelkan di berbagai tempat pada ruang publik. Kesalahan ejaan dan kalimat tampak seperti hal yang lumrah terjadi bukan hanya di tempat-tempat umum, melainkan juga di lembaga pendidikan seperti universitas. Kesalahan ejaan umumnya mencakup kesalahan tanda baca, penggunaan kata baku, dan prefix. Sedangkan kesalahan kalimat mencakup kesalahan struktur dan prinsip pemilihan kata. Kesalahan akan terlebih jelas apabila kita menganalisis dan mengembalikannya atau mengacu pada sistem kaidah yang berlaku. Berbahasa tidak hanya terhenti pada aspek makna atau pokoknya dimengerti, namun sebagai bahasa ilmu, aspek gramatikal merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi, setiap kalimat yang dibangun harus memenuhi syarat gramatikal. Sekian penjelasan dari kesalahan berbahasa di ruang publik. Perkenalkan, nama saya Chandra Ratu Menevi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penggunaan bahasa asing di ruang publik. Penggunaan bahasa asing lebih tinggi penggunaannya dan juga lebih dikenali oleh masyarakat luas dibanding dengan terjemahan atau padanannya dalam bahasa Indonesia. Artinya diperlukan upaya keras melalui edukasi dan publikasi untuk menyosialisasikan padanan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Pada akhirnya diharapkan masyarakat juga mengenal istilah-istilah tersebut digunakan dalam berbagai aktivitas berbahasa, termasuk di ruang publik. Contoh dari bahasa asing misalnya car free day, hari tanpa kendaraan bermotor, gadget atau gawai, launching atau peluncuran, downline lini bawah, upline lini atas, smart city, kota pintar, dan square angganan, flyover jalan layang, dan lain sebagainya. Jonathan Stompul. Di sini saya akan menjelaskan penyebab penggunaan bahasa Indonesia tidak baik terus dilakukan. Penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari maupun di dunia film sudah mulai tergeser dengan adanya bahasa remaja yang dikenal juga dengan bahasa gaul. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan bahasa gaul yaitu 1. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 2. Menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Asal mula bahasa, peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum ditemukannya bahasa, manusia hanya mampu berkomunikasi melalui gestur tubuh. Bahasa tertua di dunia. Bahasa Yunani diperkirakan sudah ada setidaknya sejak 3000 sebelum Masehi. Meski bukti artefak paling tua yang ditemukan berasal dari 1450 sebelum Masehi, walaupun sudah berevolusi menjadi lebih modern mulai abad ke-11. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ramasari dari kelompok 4. Di sini aku ingin menjelaskan tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuannya
Dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Penyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan dan prioritas utama dalam berbahasa. Sekian dari hasil presentasi kami. Jikalau ada salah dan tutur kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Initiating System 1. System 1 loaded.